Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan membuat video terkait membuat jurnal penyesuaian untuk contoh soal Firma Solok Indah. Di mana video kali ini kita membuat jurnal penyesuaian dan memposting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar. Kita mulai jurnal penyesuaian yang nomor pertama. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita membuat lembar kerja terlebih dahulu, yaitu lembar kerja jurnal penyesuaian. Yang terdiri kolomnya ada tanggal, nama akun atau keterangan ref, debit, dan kredit. Kita mulai. Yang pertama, di mana berdasarkan data dari rekening koran bank, telah mengkredit rekening perusahaan sebesar 2.500.000 dan mendebit untuk biaya administrasi yaitu 250.000. Dari transaksi ini kita catat di dalam jurnal penyesuaian. Kita buat tanggalnya. Ini mendebitnya adalah untuk rekening yang bertambah itu adalah rekening nampaknya di rekening koran. Berarti akunnya apa? Berarti akunnya adalah cash in bank ya. Ini dia yang bertambah. Berapa nilainya? Cash in bank itu bertambahnya adalah 2.500.000 dikurangin dengan biaya nih. Dikurangi dengan biaya administrasinya yaitu 250.000. Nah, jadi cash in bank-nya yang masuk adalah 2.250.000. Lalu ada akun berikutnya adalah akun biaya administrasi bank. Berarti nama akunnya adalah Bank Charge. Nilainya tadi adalah 250.000. Ini adalah untuk jasa bunga di bank atas jasa giro ya. Misalnya berarti kita menggunakan akun interest revenue ini untuk pendapatan bunga. Nilainya adalah 2.500.000. Jadi ini adalah jurnal yang dibuat untuk soal kali ini. Debitnya adalah cash in bank dan bank charge. Kreditnya adalah interest revenue. Ya, kita tulis dulu nomor akunnya sekalian. Nah, seperti ini. Jadi, untuk nomor 1 sudah ya. Cash in bank-nya dipotong dengan biaya administrasinya. Lanjut untuk penyesuaian yang kedua. Kita mulai. Di sini disebutkan bahwasannya piutang yang tak tertagih dinilai dihitung sesuai dengan yang telah ditetapkan ya. Kita lihat di soalnya. Kita lihat ada di kebijakan akuntansi ya. Kita lihat berapa sih nilai dari piutang yang tak tertagih ditetapkan di dalam soal Firma Solok Indah. Di sini kita buka bagian kebijakannya adalah tentang piutang ya, yang kita lihat ini ya. Di mana di sini disebutkan bahwasannya perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang, beban kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang dagang di akhir bulan. Berarti kita buat dulu bebannya, nama akunnya kita buat dulu, beban kerugian piutangnya. Nama akunnya beban kerugian piutang adalah, ini adalah uncollectible account ya. Ini debit.
Kreditnya adalah akun, ya betul, akun allowance. Ini dia. Kalau sudah dapat nama akunnya, mari kita hitung nilai dari piutang yang tak tertagih. Jadi berapa kita cadangkan? Nilainya tadi adalah 5%. Berarti kita hitung dulu 5% dikali dengan piutang di akhir periode. Ini berarti ngeliatnya dari neraca saldo akhir ya, bukan dari soal. Neraca saldo akhir, lihat nilai piutangnya. 5% kali piutang dikurangin dengan allowance-nya. Oke, kalau udah dapat, nih nilainya udah dapat, ternyata nilainya lebih besaran 5% kali ya, bentar. Ini kan 5% kali piutang. Sedangkan allowance-nya lebih besar, berarti kita jurnal. Sebentar. Jurnalnya kita balik. Berarti debitnya adalah allowance. Jadi yang dicadangkan harus senilai 13 juta. Berarti ini didebitkan, ini loss-nya dikreditkan. Oke. Ntar kita hitung lagi nilainya ini. Dikurangin dengan, sebentar, ini tadi 5% kali piutang. Kita kurangin dengan allowance. Allowance-nya berarti allowance kurangin yang udah kita kalikan. Berarti ini yang harus kita kurangi dari allowance. Nilainya adalah 74.354.500 ya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Penyesuaian berikutnya. Perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 1.800.000. Kita lihat di sini di neraca saldo akhir nilai dari perlengkapan kantor. Ya, ini dia nilai dari office supplies-nya. Kalau yang tersisa 1.800.000 berarti nanti office supplies ini harus 1.800.000. Berarti 4.800.000 dikurangi dengan 1.800.000. Kita buat jurnalnya dulu. Akun yang kita gunakan debitnya adalah beban ya. Supplies expense. Kreditnya adalah office supplies ya, ini dia. Baru kita hitung nilai yang ada di neraca saldo office supplies 4.800.000 dikurangi dengan 1.800.000. Jadi nilai adalah 3 juta. Inilah yang menjadi beban dari supplies. Oke, kalau udah kita lanjut penyesuaian yang keempat. Penyusutan atas aset tetap berdasarkan tabel aset tetap. Oke, kita buat dulu tanggalnya. Kita buat dulu jurnalnya, bebannya. Debitnya adalah beban penyusutan, yaitu depresiasi. Kita mulai dari depresiasinya ya. Depresiasi expense untuk vehicle
Kreditnya adalah yang akumulasi depresiasi vehikel. Jadi nanti kita bikin penyusutan untuk ketiga item aktiva tetapnya. Oke, kita hitung, nggak perlu dihitung. Ini sesuai dengan yang dihitung di tabel katanya ya. Oke, kita lihat di tabel sini di soal. Oke, ini dia terkait penyusutan yang ada di soal ini. Kita lihat, ini dia depresiasinya. Kalau vehicle berarti kita fokusnya di vehicle. Nah, nanti kalau office di office. Nah, kalau building di building. Nah, kalau vehicle nih dia berdasarkan tabelnya 2.500.000. Ini depresiasi Desember 2.500.000. Oke, kita lanjut lagi. Penyesuaian yang berikutnya masih di aktifat. Tetapi ini kan baru vehicle, office equipment-nya lagi kita cek nama akunnya. Office equipment. Ini dia equipment, depresiasi equipment. Oke, sekalian kita masukin yang building. Ini yang building. Sekarang akumulasinya lagi ya. Yang equipment. Depresiasi expand equipment, kreditnya akumulasi depresiasi office equipment. Begitu juga dengan depresiasi expand building, kreditnya adalah akumulasi depresiasi building. Kita tulis nilainya. Equipment itu nilainya adalah 10 juta. Ini dia ya, ini dia nilainya. 10 juta. Kalau di building nilainya adalah 4.100.000. Oke, sudah. Kalau udah tinggal kita buat di kreditnya. Oke, udah. Terkait penyusutan pada soal terkait penyusutan aset tetap udah terjawab ya. Jadi ngeliat dari tabel soal ya. Untuk depresiasi expand vehicle, pasangannya akumulasi depresiasi vehicle. Depresiasi expand equipment, pasangannya adalah akumulasi depresiasi office equipment. Dan depresiasi expand building, pasangannya adalah akumulasi depresiasi building. Oke, lanjut berikutnya. Di mana gaji dan upah bagian penjualan belum dibayar adalah 40 juta. Dan gaji bagian administrasi dan umum adalah 25 juta. Oke, kita buat jurnalnya. Berarti beban gaji ya. Bagian penjualan. Berarti kita cari wage and salaries-nya. Ini dia.
Di sini ada nih wage and salaries, ya. Lalu di sini juga ada wage and salaries. Jadi yang atas ini untuk bagian penjualan, yang di bawah ini adalah terkait bagian wage and salaries adalah bagian bagian administrasi dan umum ya. Oke, kita masukin dulu wage and salaries. Kalau mau meyakinkan lagi, itu bisa sebetulnya gampang lihatnya dari mana? Dari soal. Di mana? Di bagian daftar akun. Ya, kita lihat bagian ini dia. Jadi, penjualan itu kan sales. Jadi, kalau beban gaji bagian sales itu nomor akunnya adalah 61.100. Kalau bagian general and administrasi expense itu beban gajinya 62.100. Oke. Ini yang nilainya 40 juta. Lalu ada berikutnya, Red and Sellers berikutnya, yang nomor akun 62100. Ini nilainya 25 juta. Kreditnya kita menggunakan akun Wage and Salaries Payable, hutang gaji dan upah. Dipakai akun Wage and Salaries Payable. Karena belum dibayar. Berarti 40 juta ditambah 25 juta, yaitu 65 juta. Kalau udah, kita lanjut lagi nomor 6 di penyesuaian ini. Di sini bahwasannya listrik, air, dan telepon belum dibayar. Jadi kita buat jurnalnya beban listrik ya pastinya. Electricity yang expense. Electricity, water, and telepon expense. Debitnya. Kreditnya karena belum dibayar berarti itu menjadi hutang. Berarti akunnya adalah electricity, telephone, and water payable. Oke, ini dia jurnalnya. Nilainya adalah 2.750.000. Oke, lanjut berikutnya masih ada lagi. Berikutnya adalah nomor 7. Kompensasikan fade in dan fade out bulan Desember. Oke, kita buat di sini. Kita tinggal lihat nilai dari fade in dan fade out. Berarti fade in itu kan debit, kalau ditutup di kredit. Begitu juga dengan fade out di kredit. Berarti taruhnya di sebelah debit ya. Ini fade out-nya. Karena dia menyatakan fade in dan fade out bulan Desember, lihatnya di neraca saldo akhir. Nih dia fade out-nya. Langsung dibuat. Kreditnya adalah fade in. Ya, ini kan debit. Kalau ditutup di kredit, fade in-nya ditaruh di kredit. Senilai yang ada di neraca saldo akhir. Oke. Lalu selisihnya kita akan menggunakan akun prepaid income tax. Oke, jadi kita mengurangi dari nilai prepaid income tax ya di sini. Oke, kalau udah, kenapa sih pakai akun saya pakai prepaid income tax karena saya kompensasikan fade in dan fade out di bulan Desember. Jadi ini ditutup tapi selisihnya kita masukin ke prepaid income tax.
Oke, lanjut yang terakhir ya, penyesuaiannya. Hitung pajak penghasilan. Ya, oke, kita buat jurnalnya dulu, nama akunnya. Berarti nama akunnya beban ya, income tax expense. Ya, ini dia. Income tax expense. Kreditnya adalah income tax payable. Oke, nilainya berapa? Ini dimintanya kan, ini soal lama, jadi kita pakai saja sesuai dengan contoh soal kali ini. Biasanya kalau di soal UKK yang terbaru di tahun 2024 itu adalah 0,5% kali ya 0,5% kali nilai dari peredaran bruto di bulan Desember. Berarti kita lihat dari buku besar ya. Sales bulan Desember. Kita lihat nilai salesnya di bulan Desember. Nah, ini kayak gini sales di bulan Desember ini ditambahkan ya. Terus kita kurangi dengan sales discount-nya. Dan kita kurangin juga sell return-nya di bulan Desember. Jadi, kita hitung dulu peredaran bruto di bulan Desember kalikan 0,5%. Oke, ini dia jurnalnya. Income tax expense pada income tax payable. Nah, biasanya untuk soal UKK, apabila kita udah menjurnal seperti ini, dan kita memiliki nilai saldo di prepaid income tax, ya ini, biasanya kita mengurangi nilai dari prepaid income tax-nya. Jadi dibuat jurnal lagi. Jadi menutup akun income tax payable. Jadi boleh langsung begini atau ditambahin jurnalnya debitnya income tax payable. Nah, seperti ini. Kreditnya adalah prepaid income tax. Nah, seperti ini. Jadi dia menutup akun income tax payable. Jadi langsung bikin jurnal misalnya income tax expense debit, kreditnya income tax prepaid income tax juga boleh langsung kayak gini. Jadi income tax payable tuh udah nol. Jadi boleh bikin jurnalnya kayak gini atau income tax expense debit, kreditnya prepaid income tax. Kalau udah kita posting semua jurnal ke dalam buku besar. Jangan lupa ya sudah dikerjakan disimpan ya. Ini kita buat di sini tanggal 31 penyesuaian. Oke, langsung kita hitung. Langsung ke akun bank service charge. Ini tinggal kita tambahin. Lanjut ke interest revenue. Kalau ada saldo tinggal ditambahkan. Ini udah semua diposting ke dalam buku besar, tinggal lanjutannya. Allowance.
kita kurangi. Lanjut berikutnya ke akun yang terdekat dulu aja ya, yang udah kita tandai aja dulu. Ini udah, office supplies dulu. Oke, udah. Yang udah kita tandai, lanjut ke akumulasi yang terdekat. Yang bagian akumulasi building dulu. Ini kita tambahkan. Ini building udah. Equipment. Jadi semua jurnal diposting ke dalam buku besar. Oke, lanjut equipment udah, vehicle. Akumulasi depresiasi vehicle. Oke, lanjut. Ini udah yang akumulasinya. Kita lanjut ke wage and sales payable. Lanjut ke electricity, telepon, water payable. Udah, yang udah saya warnai. Ini lagi ya sekarang. Jumlahkan. Oke. Berikutnya kita fade out. Kita tambahin dulu kolomnya. 231 penyesuaian. Ini di debit. Oke, berarti saldo kredit ketemu debit dikurang. Lanjut ke fade in. Kita tambahin dulu kolomnya. Oke, udah. Ini fade out dan fade in-nya udah. Jadi yang udah saya posting saya kasih warna. Oke, saldo debit ketemu kredit dikurang. Oke, lanjut ke prepaid income tax. Oke.
nggak ada 2 ditambah dengan yang ini. Oke, kita lanjut ke bagian income tax expense. Nomor akun 62600. Saldo debit ketemu debit kita tambah. Oke, berarti ini udah. Kita ke electricity, water, and telephone expense. Lalu ke wage and salaries expense yang 62100. Yang 62100 berarti yang ini dulu. Oke. Lalu berikutnya kita ke nomor akun yang 61100. Baru ke akun berikutnya 62700. Yang depresiasi expense building kita tambahin debit ketemu debit. Terus yang equipment juga. Lalu yang berikutnya vehicle nomor akun 61400. Yang berikutnya supplies expense nomor akun 62500. Tambahkan. Lalu ke akun uncollectible debit berarti kita kurangin. Oke, semua yang ada di jurnal penyesuaian sudah kita posting ke dalam buku besar. Jadi nanti kita sambung lagi video kita untuk membuat neraca lajur pada soal firma Solok Indah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.